sih tadi ya. Ada yang sudah dapat ini hasilnya? 61 komaan nggak? Oh iya, benar ya. Itu hasilnya. Nah, ini kelihatan nggak kalkulatornya? Ada Kak. Nah, oke, jadi kayak kalkulator biasa aja ya. Nah tadi. Nah, diulang lagi ya. Mungkin ada yang baru masuk juga tadi. Jadi setelah tadi kan dapat ya areanya. Nih. Nah, ini areanya nih diambil. Ini kan milimeter. Di copy. Terus nah itu. Terus dikali skalanya ini sesuai masing-masing kan 20.000 atau 25.000. Nah, di kuadratin 20.000-nya. Nah, ini kan. Terus dikonversi, ini kan masih milimeter. Konversi milimeter ke hektar. Dibagi 10 pangkat 10. Nah, 61 komaan ya. Nah, ini sudah hektar. Nah, jadi nanti untuk di perhitungan 5.1, ya 5.1 itu sebenarnya masih lama nih dipakainya, 5.1. Tapi kalau ini salah ya yang lain itu ikut salah kan. Jadi dari awal kalau bisa sudah benar yang ini yang kita. Nah, mungkin kayak itu kira-kira. Ada yang ini enggak ditanyain enggak yang lain untuk nyari luas peta sama konversinya. Kak, izin nanya dong, Kak. Iya. Kan tadi kami ada beberapa perwakilan mahasiswa dari Bukit yang offline sama Pak Agus. Terus kami tadi kan juga nanya tentang masalah layout ini. Terus katanya garisnya itu nggak harus ngikutin kontur, Kak. Boleh tarik garis lurus karena katanya biar mudah ngitung AA-nya. Iya. Nah, itu jadi tadi kami udah ngebenerin di apa namanya di layout kami, jadi garisnya ditarik lurus, Kak. Itu nggak apa-apa, Kak. Kalau dari Pak Agusnya bilang ya nggak apa-apa ya ya udah. Ini kan Iya, dari Pak Agus katanya ah, mending langsung tarik garis lurus saja, nggak usah ngikutin kontur tanah. ya oke oke. Ya itu kan biar biar kalian mudah ngitungnya kan. Tapi kalau kalian Iya, ya mau belajar kan mau teliti ya kayak ini. Tapi ya bebas lah. oke, Kak. Ya aman Makasih, ya. Kak. Ya. Dan juga ya sebisa mungkin apa ya tetap inilah apa eh, ikutin konturnya juga walaupun dikit-dikit karena kan nyesuaiin sama apa ya eh, teori dalam ininya lah kan kayak beda elevasinya kan dari alirannya kayak itu. Yang lain Sama ada satu ya lagi, Kak. oke oke. Kan kalau yang KP 2013 itu luasannya itu 50 sampai 75 hektar. Nah, tadi kata Pak Agus idealnya itu 50 hektar, Kak. Kalau 75 itu ada ketentuan syarat. Terus katanya boleh kurang dari 50 hektar, Kak, katanya luas lahannya itu. Iya memang kalau untuk yang
50. Memang yang dibolehkan itu 50. Karena yang 75 itu boleh, tapi yang dianjurkannya 50. Sebenarnya itu juga tidak masalah sebenarnya. Kalau kalian baca yang di KP ya kan. Itu biar mudah aja. Dan juga kalau pokoknya dimaksimalin ke 50 hektar ya, kalau bisa. Jadi nanti misalnya kalian itu sudah bikin kan kayak ini, misalnya ini tadi dapatnya 60 kan. Nah, 60 itu masih bisa dapat spare-nya kan 50 sampai 75. Dan jangan sampai juga kalau di sekitar 49 atau 48 itu boleh juga lah 45 kan 40-an. Nah, tapi ya usahain jangan sampai 20 hektar atau 30 hektar karena nanti apa ya? Mubazir di box baginya karena yang 50 sampai 75 hektar itu tuh kekuatan dari airnya itu nah, sebaran airnya. Dan juga yang termasuk kan ada box bagi yang ini kan untuk membagi airnya itu. Saluran di sini bangunan baginya nanti ini. Nah, karena kalau bangunan baginya itu kayak cuma 20 hektar, 30 hektar itu kan nggak maksimal ya untuk sebaran airnya. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi lebih kecil dari itu boleh, tapi ya itu tadi tidak maksimal. Kayak mana dari ini Nabila? Ya, makasih Kak. Yang lain ada ditanya lagi? Lah aman apa? Bisa lah ya berarti. Dicoba dulu ya kayak dibikin petanya kan. Terus sambil nganin yang peta ini tetap bab 1, 2, 3 jangan lupa. Dan juga untuk perhitungan itu bisa juga sih sudah kalian mulai yang perhitungan bab 4 itu kan data hujan kan. Baru masukin NIM-nya dulu kan. Ya next ada lagi pembekalan dari kakak-kakak asisten kan. Kayak mana aman aja dia. Bikin dulu be. Misalnya itu ya bisa dikonfirmasi ke asisten masing-masing lagi. Misalnya ada yang bingung. Sampai sini paham lah ya. Sampai konversi ini. Dari kakak-kakak yang lain ada yang disampaikan enggak? Nih Kak Amri, terus siapa lagi? Kak Catur tadi ini dia live-nya sama dia. Kak, maaf, nanya lagi boleh enggak, Kak? Ya nanya lah, memang ini forum untuk bertanya. Nah, Kak, itu kan ada yang punggung di nomor di kontur 47 sama 48. Nah, itu wajib nggak dibuat peta sawahnya apa boleh nggak usah? Yang ini ya 4748 ini. Enggak, yang ini yang atasnya yang warna biru. Oh, ini. Biru. Coba Bukan, di Kak, itu yang annotate. di atas. Coba di annotate. Bentar, bentar. Oh, yang ini. Iya, betul. Oke. Lah, ini Itu wajib ya, ada peta sawah atau enggak, Kak? ini ya. Ini kalau dari ini kalau mau dibikin petak sawah di bagian sini nah kan. Yang kena petak sawahnya. Nah, ini kan. Ini kalau mau dibikin ya enggak apa-apa ini kalau mau dibikin. Enggak masalah. Jadi dia kayak terasering ya. Misalnya jadi petak sawah. Oke, Kak, soalnya tadi kata Bapak Agus Atau ini dia, mulainya dari sini nah. Kalau mau dilewatin mulainya dari sini. Nah, petanya. Oh ya, oke, Kak. Soalnya aliran yang dari sini mungkin yang agak susah kan.
yang sebelum ini kan nak menuju ke situ. Itu sih paling. Kenapa kata Pak Agus? Itu kata Pak Agus tadi kalau misalnya luas lahannya itu luas lahannya itu lebih dari 75 baru boleh buat peta sawah, tapi kalau kurang nggak apa-apa, nggak usah. 50 sampai 75 mungkin. Iya, kayaknya kalau nggak salah dengar. Oke, ini kan banyak yang sisa-sisa nih kayak di sini. Bentar. Nah, di sini. Nah, ini tetap balik ke kaidah awal-awal konstruksi ya. Konstruksi itu dengan dilakukan semaksimum mungkin dengan biaya seminimum mungkin. Jadi kalau memang yang di sini masih bisa dapat 50 sampai dengan 75 meter silahkan dibuat. Berarti butuh pembuang lagi kan. Nah, jadi begitu. Kalau bisa jangan ada space sisa gitulah kira-kira. Ini masih ada yang bingung belum? Yang mana pembuang, apa itu primer, apa itu sekunder? Yang merah tuh warna apa? Yang merah tuh warna apa? Yang merah tuh saluran apa? Buang nggak? Buang nggak Buang. drainase. Sekunder tuh yang mana? Yang biru. Yang warna cian, Kak. Nah, kalau yang primer yang mana? Yang bawah deh. Yang primer yang guling Kak, yang sekunder yang Primer tegak-tegak yang Kak. horizontal, Kak. Kalau untuk saluran existing atau sungai existing yang mana? Yang biru pekat ya. Biru pekat. Nah, untuk yang ada kan ada bukit nih, ada daerah kontur. Daerah kontur. Ada yang ini nih. Nah, ini kan boleh nih dibuat. Tapi kan ada solusinya. Apa itu solusinya? Ada yang ada. Kemarin gak jelasin tuh pertama kali. Kalau mau buat saluran. Diputari Kak. Yang kampung itu kalau diputar. Ini bisa nih dibuat. Gorong-gorong Kak. Gorong-gorong boleh. Tapi kalau udah Sama pakai digali gorong-gorong, tadi Kak. kita kalau udah main gorong-gorong itu udah jadi saluran tertutup. Itu nanti kita butuh bangunan air istilahnya. Nah, itu nanti dalam bangunan air kamu cari dimensi salurannya. Itu kalau pakai drainase terbuka, saluran terbuka itu main di galian. Apalagi? Ada yang masih bingung skala? Skala ini kan gampang sebenarnya. Hektar itu kan satuan untuk luas. Itu kan jadi kita karena makai satuan 1:20, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Nah, itu untuk itu masih satuan untuk jarak karena cuma satu sisi kan. Karena udah pakai luas, jadi sisi kali sisi. Makanya tadi udah dijelasin Kak Sultan kan, yang skala 20.000 pangkat 2. Rumus luas lah itu standar. Ini kalian nyari bikin PDF dari PDF ke DWG-nya pakai apa? Kalau aku langsung import Kak dari PDF Langsung ke import, Kak. AutoCAD-nya Kak. Sebenarnya banyak caranya deh. Bisa kalian langsung import, bisa kalian convert dulu ke DWG, atau bisa kalian pakai yang optional image attach itu. Makanya itu kakak awal-awal pas offline itu kakak sampaikan, cobalah dulu. Karena banyak opsinya. Nanti kalau kakak nentuin, ya kapan mau dicoba kan? Kalau aku convert ke DWG kemarin banyak yang hilang Kak dia. Kalau di convert harus harus ditebelin lagi memang. Ingat ya,
Kalau mau asistensi, yang kakak tekankan pertama kali karena kita pakai drainase permukaan yang berlaku sistem gravitasi, air dari tinggi ke rendah. Kalau itu belum terpakai, kaidah dasar itu belum digunakan, kedepannya masih salah. Jadi itu dulu yang harus dibenerin. Berlaku untuk pembawa dan pembuang. Itulah prinsip utama air. Basic banget itu dari SD kan. Ada lagi yang mau ditanya? Sebenarnya Boleh. untuk deadline pengumpulannya itu masih malam ini. Kalau kata Pak Agus gimana? Untuk nggak ada omongan sih perihal pengumpulan tugasnya. Tadi ditagi Pak Agus belum layout? Kalau ditagih sih nggak ada, cuman dibahas dari bapaknya juga ada yang ngejelasin tentang cara mana buatnya. Oke. Kalau kemarin Pak Agus ngomong ke asisten, hari ini tuh sudah ada layout. Jadi kalian setidaknya kumpul ke Pak Agus itu sudah ada lah yang kalian tampilkan. Jangan cuman format kertas A3 sama peta kontur baik. Ini kan udah agak mending lah kalau udah ada saluran. Yang jadi pas di kelas sih ada sempat nunjukin kurang lebih kayak gini sih, tentang ada saluran-saluran yang sudah cukup lengkap sih. Cuman ada yang kurang. Cuman kalau untuk perihal pengumpulan dari bapaknya sendiri juga tidak ada omongan sih. Oke. Mungkin kalau pengumpulan kakak diskusikan lagi ya dengan Pak Agus. Kalian kalau buat tetap buat. Cuman kalau Pak Agus minta mendadak kalian siap kan? harus sudah siap gitu. Kakak tanya dulu dengan Pak Agus. Pokoknya minggu ke-6 tuh 4 bab. Oke. Lanjut, ada lagi. Dan kakak awal-awal pertama kali kakak pernah jelasin tuh untuk perancangan irigasi dan drainase kita butuh data, topografi, hidrologi, sama klimatologi. Nah mungkin yang masih ingat coba untuk apa data topografi, untuk apa data hidrologi, untuk apa data klimatologi. Coba data topografi, gimana nyari data topografi? Ya kan kalian udah ada nih tiba-tiba peta layout. Nah, untuk buatnya itu kalau misalnya kalian dalam situasi beneran, perencanaan beneran, gimana buatnya? Yang bisa jawab? Tidak ada. Jawab aja yang tahu. Yang nggak tahu juga udah apa kan cuma jawab. Kalau pakai Google Earth bisa enggak, Kak? Ini ya dia untuk. Nah, boleh. Akhirnya ada yang jawab. Nah, nggak jelasin untuk Google Earth. Google Earth itu kita ngambil citra. Citra Google Earth itu kadang tidak terlalu update. Nah, dari peta Google Earth kita tuh cuma bisa dapat peta situasi. Kita tuh nggak bisa munculin peta kontur. Elevasi itu nggak muncul dari, kan ini kalian muncul nih 53, 52, 51. Nah, kalau Google Earth tuh dia tidak bisa munculkan itu, peta elevasi.
Kalau peta elevasi itu kita butuh data DEM. DEM itu data elevation model. Nah, itu yang buat Demnas. Kalau misalnya kan data DEM itu sendiri, dia tuh nggak selalu ngupdate juga. Nah, jadi makanya harus butuh pengukuran di lapangan. Udah belajar kan ilmu ukur tanah? Gimana mengukur elevasi? Pakai alat apa coba? Banyak tuh alat mengukur elevasi itu. Dolit water pass ya. Teodolit, waterpass, apalagi? Banyak deh alat ukur sekarang. Total station ya. Total station, apalagi? Sekarang make ini drone. Nah, data kalau drone itu dia rata-rata butuh, kalau kan biasa kalau pengukuran elevasi di lapangan tuh untuk yang biar kita dapat modelnya itu kan pakai GPS geodetik. Nah, GPS geodetik itu pakai rover sama inilah stationingnya. Nah, kalau pakai drone itu sistem kerjanya mirip dengan kalian kalau sudah belajar hidrologi kan. Nah, dalam hidrologi itu ada dalam untuk mengukur elevasi dalam air. Itu nama alatnya ecosonding. Prinsip kerjanya sama, ecosonding sama drone itu. Apapun yang ditembakkan oleh sonar itu yang kebaca. Nah, jadi kalau memang mau instan itu pakai drone sekarang. Cuman kekurangan drone itu, kalau yang dia tembak pohon, dia dapatnya elevasi pohon, bukan dapat elevasi tanahnya. Nah, begitu. Ini intermezzo saja. Ada yang joki tidak ini kalian? TE. Dengan aku awas ketahuan joki. Nggak ada Kak. Oke. Apa kakak bilang tubes nih buatlah sendiri, tubesnya ada yang nanti kalian tuh TA mau ngambil apa. Kalau nyalin juga ya nggak punya gambaran lah kalian ke depan siapa no. Ada lagi yang ingin ditanya? Tuh. Yang ngucapi GWS aku. WS. Sembuh Kak. Makasih nih ya. Angkonya jangan hujan-hujanan tadi tuh Kak. GWS Besok. besok nguli. Oh iya, aku nak nanya, masih ada yang belum masuk GC ya? Halo? Ada yang tahu enggak? Di GC ini aku periksa ada 40 cuman. Uangnya tak sedangkan daftar mahasiswa dari Pak Agus itu ada 42. Tahu enggak duanya kemana? Halo? Like aku ya? Kurang tahu bang. Enggak kata yang tahu ya? Duanya kemana? Nggak ada info Bang. Oh, oke. Berarti enggak ada nilai ya kedua ikut itu ya? Aku coba kasih tahu di grup lagi ya Bang ya. Oke, makasih ya di. Kok lagi di sini deadline bab 1 tuh kan kemarin nih. Bener dak? Iya Kak.
Ada yang belum ngumpul kayaknya di sini. Terus ada yang ngumpul di layout. Di bagian submit layout itu ngumpul bab 1. Itu nak mengelabui kami ya? Atau cak mana? Sadar bela yang ngumpulnya di layout. Yang belum ngumpul kapan nak ngumpul? Halo, gak usah disebut lawang yo. Wek. Oke lah. Ketik nilainya ada yang mengumpat nih guys. Kerjailah ada. Soalnya deadline yang dari GC itu kan diperiksa dulu sama kakak-kakaknya kan. Karena kalian kan pasti ya ada revisi lah. Ya bagus kalau kalian ngumpul tuh langsung benar kan, langsung bisa ini. Ya, intinya ikuti deh kakak asistennya. Boy, ada yang nanya lagi dah ini? Yang lain, adik-adik. Santai, Boy, dengan kakak nih. Ah, ya dah. Kak, nanya lagi dong, Kak. Yo, Jadi saluran sekunder itu boleh 2 atau 3? saran sekunder ya. Nah, itu sebenarnya yang kayak ini tadi, kata Kak Amri tadi. Kalau ini masih bisa dimaksimalin untuk apa ya? Dapat lah misalnya untuk antara tadi kan spare tadi 50 sampai 75. Itu boleh baik sebenarnya. Karena kan sebentar. Nah, di sini ini tanggung sebenarnya. Tapi boleh kalau kalian nak maksimalin. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Agus kemarin itu dari ini cukup sih, dari yang ini sama yang ini. Nah, Iya, jadi 2 tadi dicontohin iya, Pak Agus juga cuma 2. iya, Ini udah. Oke, oke, makasih, Kak. iya. Wow, iya, karena habis lagi zoom-nya nih. Kemana yang lain? Aman nggak? Aman ya, sudah. Kak, berarti tadi luasnya itu kisaran berapa ya Kak? Yang 50 berapa itu tadi Kak? Yang lebih 50 baiknya Kak? 50 sampai 75. Kalau Oh berarti masih tetap 50-75 ya Kak? iya, iya kalau Oke Kak. 50 kurang dikit apa sih, 50 kurang dikit. Tapi itu tadi supaya bangunan baginya itu maksimal. Oke Kak. Yang lain ada lagi tak? Dari ini Kak Theo, Kak Catur, atau Kak Amri ada lagi tak? Nambahin. Mungkin aku nambahin dikit deh. Dikitnya aneh. Eh, Yo, yo, lanjut. dikit.
Jadi ini kan lah 2 kali dijelasi sama kakaknya mengenai layout. Jadi besar harapan kami dari adik-adik ini bisa memahami dan bisa buat tugasnya dengan sebaiknya mungkin. Nah, untuk jadwalnya ini kan jadwal kita ini lah padat. Jadi kalau kakaknya bikin GC lah dari jadwalnya itu emang dari sanonya, dari bapaknya minta cepat. Nah, kami menyesuaikan jadwalnya itu dari bapaknya itulah. Jadi kalau kalian tinggal, kerjaan kalian tuh nambah berat. Dan ini bukan kayak tugas-tugas yang lain yang nilainya tuh bisa ditumpuk di akhir gitu. Ibarat kagak be gawe kenyo di akhiran be. Kayak kan bisa sama-sama kawan. Tapi ini ada penilaian dari tiap dosen tuh beda. Misal dari pertemuan 1 sampai 6 itu dosen ini nak nilai. Kan ada 3 dosen kan. Nah, itu penilaian dosennya itu masing-masing. Nah, jadi menurut kami gawi kelar rajin-rajin diatur kalau udah tahu nanyo itulah ajak kawan-kawannya yang belum bisa gabunglah ke sini kalau ada Zoom ini. Mungkin hari ini terakhir ya untuk bahas layout, untuk minggu depan lah bahas yang lain. Ya sudah, mungkin itu dari aku. Oke, Kak Theo. Oke, mungkin cukup ya untuk yang ini ya. Get next, kita ada yang membekal lagi ya untuk bab selanjutnya kalau dirasa ada kurang jelas mungkin. Oke, sebelum ditutup kita ini kali dokumentasi dulu ya. Ya yang bisa on cam. On cam dulu. Skuy. Yang kawannya tadi dikabari ya yang kata Kak Catur tadi ya, yang belum masuk itu ya. Soalnya kayak ya mereka susah kayak kalau di akhir-akhir baru join kan. Oke, inilah ya. Oke. 1, 2, 3.